Selamat malam saudara, senang sekali Kaltim Headline Malam kembali hadir. Kali ini bersama saya, Rusmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Aksi demonstrasi mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja berbuntut protes dari 3 organisasi kewartawanan di Kalimantan Timur, AJI, PWI, dan IJTI. Ketiga organisasi menyayangkan terjadinya insiden kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan yang sedang melakukan liputan. Peristiwa itu terjadi Kamis 8 Oktober saat polisi sudah membubarkan massa yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Kaltim. Suasana mulai tidak kondusif karena terjadi lemparan benda-benda keras. Polisi mengamankan sekitar 12 orang peserta unjuk rasa dan membawa ke Mapolresta Jalan Slamet Riyadi, Karangasem. Para demonstran yang mengetahui rekan-rekannya ditangkap mendatangi Mapolresta dan meminta agar polisi melepaskan. Saat itulah suasana memanas yang berbuntut nyaris bentrokan. 5 wartawan yang datang meliput di Mapolres mendapat tindakan represif dari petugas kepolisian. Ada yang mengaku dijambak, diinjak kaki, dihardik dengan kata-kata kasar dan meminta menghapus video hasil rekaman. Sikap IJTI Kaltim terkait kasus represif yang dialami oleh teman-teman jurnalis ini. Ya, saya sebagai IJTI Kaltim ya ikut prihatin ya dengan peristiwa yang terjadi pada teman-teman kita. Saya berharap bahwa ini pertama dan terakhir, dan tentunya ini harus diselesaikan secara tuntas persoalan ini. Ada langkah lain yang akan diambil oleh IJTI Kaltim? Langkah lain kita serahkan kepada para korban bagaimana langkah baiknya. Yang jelas IJTI ikut prihatin dan ini kita akan, apa yang dilakukan teman-teman kita akan dukung. Oke. Kapolresta Samarinda Kombes Arif Budiman langsung merespon protes dari 3 organisasi wartawan. Kapolres meminta maaf dan akan menyelidiki apakah ada pelanggaran dilakukan petugasnya saat peristiwa di Mapolresta. Selama ini hubungan polisi dengan wartawan di kota Samarinda sangat baik, sehingga besar kemungkinan insiden itu adalah kesalahpahaman. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Di sela-sela berita-berita demonstrasi mahasiswa menentang Undang-Undang Cipta Kerja, kasus kematian warga terinfeksi virus corona di kota Samarinda ternyata belum menunjukkan tren mereda. Bahkan kini sudah 192 jenazah yang dikuburkan di pemakaman khusus pasien COVID-19 di Serayu, Tanah Merah, Samarinda Utara. Sebanyak 192 jenazah yang dikuburkan dengan protokol COVID-19 itu terdiri dari pasien-pasien yang positif maupun probable. Kasus probable terjadi karena pasien meninggal dunia sebelum adanya hasil swab yang proses pengujiannya di laboratorium memakan tempo waktu hingga beberapa hari. Data di kota Samarinda sendiri per 9 Oktober 2020 terjadi penambahan 45 kasus baru positif dan pasien sembuh 101. Sehingga akumulasi pasien terpapar virus selama masa pandemi sejak bulan Maret lalu sudah 3.247 orang. Total pasien sembuh 2.338 orang dan total pasien positif meninggal dunia 132 orang. Jumlah pasien positif yang masih dirawat secara mandiri maupun di rumah sakit ada 777 pasien. Pasien meninggal dunia yang diumumkan Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Timur Jumat kemarin ada 10 orang dan 5 diantaranya di kota Samarinda. Kelimanya dimakamkan dengan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini tanggal 9 Oktober 2020, tepat pukul 16:30 kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan prosesi pemakaman ke 191 dan 192 kepada 2 jenazah. Jenazah pertama berasal dari Rumah Sakit Iqa Muiz dengan inisial YP, berjenis kelamin laki-laki, beragama Kristen Protestan, dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif 19.
Sedangkan jenazah kedua berasal dari Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani dengan inisial NQ, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, juga terkonfirmasi positif COVID-19. Oleh karena itu saat ini sedang dilakukan pemakamannya secara protokol COVID di Pemakaman Umum Serayu Tanah Merah, Samarinda. Kondisi pandemi COVID-19 di kota Samarinda masih berada di zona merah. Pemerintah berusaha menurunkan penyebaran dan menempuh berbagai cara pendisiplinan warga dengan melakukan razia masker dan membubarkan kerumunan. Tim Kaltim TV melaporkan. Demonstrasi pencabutan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law berakhir ricuh. Masa aksi yang mengatasnamakan Balikpapan Bergerak atau Barak dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian. Ribuan massa yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Balikpapan terus melakukan orasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi demo yang dimulai sejak pukul 4 sore ini dibatasi oleh petugas dengan kawat berduri. Masa aksi yang masih terus bertahan hingga sore hari akhirnya dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian dari Brimob Polda Kaltim dengan menembakkan gas air mata. Sempat terjadi lemparan oleh massa ke petugas kepolisian yang berjaga saat aksi demo digelar. Kapolresta Balikpapan yang mencoba mengamankan bentrokan yang terjadi membuat Kepala Kapolresta Balikpapan harus diperban lantaran terkena lemparan suatu benda. Dari bentrokan yang terjadi, satu pendemo digiring petugas kepolisian untuk diamankan. Namanya demokrasi, mereka juga menanjungkan tuntutannya, kita juga mengamankan. Kita atas nama negara tidak bakalan kalah sama siapapun, tapi kita juga melindungi mereka juga, melindungi aset-aset negara yang sudah dibangun. Kantor tidak boleh didudukin, mereka maunya mendudukin, ya. Makanya kita bubarkan. Ya, dan ini waktunya sudah malam. Ya, Balikpapan masih dalam situasi pandemi COVID, zona oranye. Dari merah ke oranye kan turun, jangan sampai ada klaster. Masa aksi akhirnya membubarkan diri setelah dipukul mundur oleh petugas kepolisian dari Satuan Sabara dan Brimob Polda Kaltim. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Badan Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kota Balikpapan sepanjang Kamis pagi melakukan evakuasi korban helikopter yang terjatuh di kawasan Gunung Binjai, Balikpapan Timur. Tim Basarnas yang dibantu oleh TNI, Polri, serta unsur SAR lainnya melakukan pencarian korban dengan berjalan kaki sesuai dengan koordinat titik yang didapat dari signal satelit. Tim Basarnas beserta TNI, Polri, serta unsur SAR lainnya melintasi medan yang cukup berat. Sekitar 2 jam sebanyak 5 korban dapat ditemukan, tak jauh dari signal PLB yang dipancarkan. 3 korban selamat sementara 2 korban meninggal dunia. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo untuk dilakukan visum dan diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi ini kami dari Basarnas mengadakan uji pelaksanaan operasi SAR di kantor SAR Balikpapan. Jadi semacam uji fungsi, Pak. Kami dari Direktorat Operasi ingin memastikan bahwa
pelaksanaan operasi SAR yang dilaksanakan oleh kantor SAR Balikpapan ini sudah sesuai dengan standar operating procedure yang sudah ditetapkan oleh Basarnas, sehingga kami perlu terus melakukan uji fungsi untuk menjaga kualitas operasi, untuk memastikan bahwa operasi sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sehingga hasilnya maksimal. Pelayanan operasi SAR oleh kantor SAR Balikpapan kepada masyarakat bisa diberikan secara maksimal. Dan sebenarnya uji pelaksanaan ini tidak hanya di Balikpapan tapi juga di seluruh kantor SAR di Indonesia. Dalam evakuasi korban helikopter yang dilakukan oleh tim Basarnas dan unsur TNI Polri merupakan simulasi dan uji pencarian dan pertolongan yang dilakukan pihak Basarnas selama 3 hari. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Inilah buntut dari aksi para mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kota Samarinda melakukan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI berbuntut ricuh dengan aparat kepolisian. Mahasiswa yang sudah merencanakan aksi unjuk rasa sejak kemarin sebagian berkumpul dari halaman Islamic Center. Mereka kemudian bergerak menuju gedung DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar yang sudah dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Polisi memasang kawat berduri dan sejumlah peralatan anti huru-hara. Awalnya hanya berisi orasi-orasi, namun tiba-tiba ada yang membakar ban dan menghalau kawat berduri yang dipasang polisi. Karena masa menuntut masuk ke dalam komplek DPRD Kaltim untuk menemui para wakil rakyat, polisi kemudian berusaha menghalau dengan menyemprotkan kerumunan dengan air bersih. Masa terlihat kucar-kacir dan ada yang terluka. Salah seorang aktivis mengatakan mereka ingin berdialog dengan anggota DPRD Kaltim, kemudian meminta anggota dewan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Hanya saja sampai sore hari tidak ada anggota DPRD yang keluar menemui mereka. Kita akan bertahan sampai di sini, kita akan menduduki kantor DPRD karena 2 hari kita aksi tidak ada sama sekali itikat baik daripada pemangku kebijakan Kalimantan Timur untuk menanggapi permintaan kita. Maka hari ini kita di DPRD Kaltim akan menduduki sampai malam hari. Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini terjadi juga di Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Sangatta, dan Bontang. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Masa sulit bagi para siswa belajar online di Kota Tenggarong tertolong adanya bantuan paket data dari pemerintah. Selama Juli sampai September, sudah 2 kali pendistribusiannya sehingga para siswa aman dalam proses belajar melalui daring atau dalam jaringan. Segala upaya dilakukan agar para mahasiswa tidak tertinggal mata pelajarannya. Selama masa pandemi COVID-19 ini, siswa tidak lagi melakukan proses belajar mengajar di ruang kelas, namun diganti dengan sistem daring alias dalam jaringan internet. Tapi masalah baru muncul, tidak semua siswa punya kemampuan, terutama paket data agar bisa terkoneksi dengan internet.
Karena itu, akhirnya pemerintah membantu biaya pulsa kepada siswa, termasuk juga para guru yang anggarannya diambil dari BOS atau biaya operasi sekolah. Jadi untuk melengkapi sarana pembelajaran daring, jadi melalui anggaran dana BOS, jadi sekolah kami sudah mendistribusikan subsidi pulsa, paket data maksudnya ini, ini 2 kali. Jadi tahap pertama dulu pada bulan Juli, tanggal 16 Juli saya ingat saya itu. Kemudian pada waktu itu sejumlah 4,5 GB. Kemudian pada bulan September, ini tahap kedua, kami memberikan subsidi lagi sebanyak 16 GB. 16 GB. Dalam jumlah siswa yang tahap pertama berapa siswa yang dapat Pak? Yang 4,5 GB? Yang 4,5 GB seluruh siswa. Seluruh siswa. Jadi seluruh siswa jumlah berapa? 842. Oh iya. Yang 16? Ya 16 sama. Tahap kedua kan? Tahap yang 16 GB juga seluruh siswa kami. Kutai Kartanegara termasuk kabupaten yang berada di zona merah di beberapa kawasan kelurahan. Lantaran itu sistem belajar dan mengajar masih tetap dilakukan melalui daring sampai kondisi pandemi COVID-19 benar-benar reda. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Penggerebekan tim Reskim Mabes Polri ke lokasi di Dusun Antai, Desa Sebulu Modern menemukan adanya kegiatan ilegal. Tim Polri sudah memasang polis lain di kawasan tambang ilegal. Ditelusuri ke lokasi, terlihat papan pengumuman bahwa lahan di situ dalam proses penyelidikan dan penyidikan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri. Tersangkanya dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ada juga sejumlah alat berat di polis lain, yaitu sebanyak 16 unit truk roda 10, dan 5 unit alat berat. Kepala Desa Sebulu Modern Jumadin yang dikonfirmasi mengakui adanya penambangan batu bara secara ilegal di desanya. Hanya saja, sebagai aparat desa dia mengaku tidak bisa melarang, apalagi masyarakat sudah menjual lahannya kepada pengusaha tambang. Penambangan liar di Sebulu Modern bukan rahasia lagi. Diperkirakan negara dirugikan ratusan miliar sejak beroperasinya oknum-oknum pelaku illegal mining. Sebuah LSM dari Lira Lumbung Informasi Rakyat menyebutkan sudah sering melaporkan adanya kegiatan ilegal itu tapi tidak pernah digubris. Pada prinsipnya sebenarnya kami sudah laporkan ke Mabes ke Polri, ke Polres Kukar, bahwa dengan adanya tambang dugaan ilegal di Sebulu yang lagi marak sampai saat ini, sudah kami laporkan secara tertulis. Namun sampai saat ini kayaknya belum ada progres mengenai laporan kami itu. Terakhir saya
konfirmasi lagi ke pihak Polres, terus penyidiknya mengatakan bahwa lagi sakit. Nah, tapi itu sudah 2 mingguan lebih, hampir 3 mingguan surat itu kami kirim. Cuman pertanyaan saya, kira-kira kapan ya? Tersangka FF ditangkap setelah diperiksa di Mapolresta Samarinda. Tim Bareskrim Mabes Polri kemudian membawanya ke Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Rosmi Rahma dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.